He is 25. 25. 20. Pardon. Your sister is 25. 25 years old? Yeah. Oh, I see. So you're the younger one. Yeah. Okay, okay. Why do you study right here? Yeah. Why do you study at Miracle? Because it's in Islamic school. My mom wants me to like be close to God. Oh, I see. And Can you read the Holy Quran? inshallah I can. Inshallah. Okay. Yeah, your name is Len. Glenn. Good. Life is like a road. It has many bends, up and down, but its beauty. Translated in Indonesia. Life is like a road. Hidup itu seperti jalanan. It has bends, up and down. Ada belokan, atas dan ke bawah. Nah, but it's beauty. Namun itu indah. Okay, tepuk tangan. Oke. Mau pintar bahasa Inggris? Oke, kalau saya waktu di Gontor dulu, setiap pagi itu harus menghafalkan 3 vocabulary dan juga 3 mufroda. Iya. Insya Allah nanti pintar bahasa Inggris. Oke. Lanjut. 5 menit lagi. Oke. Yang penting dia tidak ada yang bicara. Oke. Yang ngobrol saya tarik ke depan. Oke. Sudah kelihatan calon yang akan ke depan. Siap-siap. Oke. Hidup itu seperti jalanan. Sesekali ia bertemu dengan belokan. Up and down, sekali naik, di lain waktu turun. But it's beauty. Tapi semua itu adalah indah. Maksudnya apa? Nih, kamu nih. Kamu ini nggak ada yang tahu. Hidupmu itu nanti akan seperti apa? Mungkin di antara kamu ada yang sudah Allah tetapkan untuk jadi wali kota, untuk jadi anggota DPR, bahkan mungkin bupati, gubernur, dan seterusnya. Ada yang tahu. Jalan hidup kamu gak ada yang tahu. Mungkin kamu ada yang harus melalui proses jadi pedagang dulu, jadi tukang ngelap-ngelap kayu, furniture. Siapa tahu bisa langsung jadi presiden. Gak ada yang tahu. Tukang amplas kayu di tempat furniture. Siapa tahu langsung jadi presiden. Walaupun lengah tapi angkatnya jadi presiden. Gak ada yang tahu. Mungkin ada juga di antara kamu yang jadi pengusaha, yang jadi birokrat, yang jadi guru, jadi dosen, jadi apapun juga, tapi berpegang teguhlah kepada Al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak seorang pun di antara manusia yang mengetahui apa yang akan dilakukan besok pagi. Dan tak seorang pun di antara manusia yang hidup di dunia ini yang tahu di bumi mana ia akan dimatikan. Karena kematian rahasianya ada 3. Yang pertama, amkinatul maut. Gak ada yang tahu tempat mati kita. Ya.
ada yang di pasar, ada yang di jalan, ada yang di laut, ada yang di pohon, ada yang di kamar mandi, di tempat tidur, dan lain sebagainya. Termasuk juga yang di sekolah, di masjid, di musola. Tempo hari kan ada, masa ada anak meninggal di sekolah, ada? Ada nggak? Tempo hari ada yang tertimpa pagar sekolah. Ya. Tidak ada yang tahu amkinatul maut. Yang kedua, kaifiyatul maut, cara kematian kita nggak ada yang tahu. Ada orang sakit jelang meninggalnya, ada yang orang sehat tiba-tiba meninggal dunia, nggak ada yang tahu. Ada juga disebabkan gara-gara mancing, ada juga disebabkan gara-gara dia berenang dan lain sebagainya. Kaifiyatul maut, cara kematian kita nggak ada yang tahu. Dan lalu yang ketiga adalah awqatul maut, waktu kematian kita nggak ada yang tahu. Karena saking kita tidak tahunya atas apa perjalanan hidup kita ke depan nanti, maka kita diperintahkan mohon petunjuk kepada Allah setiap hari minimal 17 kali permohonan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah cara terbaik, tunjukkanlah langkah saya, tunjukkanlah cara yang terbaik untuk menuju ke kebaikan tersebut. Makna dari ihdinas siratal mustaqim itu banyak. Oleh karena itu semua kita harus memohon kepada Allah melalui bacaan suratul Fatihah pada setiap waktu sholat, insya Allah. Lanjut 5 menit lagi. Nih, saya pesan, kalau pada saat nanti kamu berhadapan dengan kesulitan hidup, jangan salahkan orang lain, karena boleh jadi disebabkan dari tidak sholatnya kamu. Sholat ini sangat menentukan untuk kehidupanmu nanti. Kita menunaikan ibadah sholat bukan untuk kehidupan nanti di akhirat, untuk kehidupan dunia. Para nabi, para rasul Allah turunkan ke dunia bukan untuk urusan akhirat, untuk urusan dunia. Kenapa gitu? Karena di akhirat itu sudah tidak ada lagi tugas dan tanggung jawab kita untuk menunaikan ibadah. Adanya karena selama hidup di dunia, di akhirat itu adalah merupakan buah atau kaum kualitas dari sebab yang dilakukan semasa hidupnya di dunia. Oleh karena itu sholat. Kewajiban laki-laki menunaikan ibadah sholat di La sholata li jaril masjid illa fil masjid, kata Rasulullah. Nggak dianggap sempurna orang laki-laki yang menunaikan ibadah sholatnya di rumah. Siapa yang wajib menunaikan ibadah sholat di masjid, di musola? Orang yang masih kupingnya mendengar. Kalau pemol tidak ada masalah. Bahkan ketika seseorang hamba datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta, gak mampu melihat, bolehkah saya sholat di rumah? Tidak, kata Rasulullah, selama telingamu mampu mendengar seruan azan, maka bergegaslah untuk ke masjid. Barang siapa yang menunaikan ibadah sholat isya, maka Allah akan berikan pahala persis seperti ia menunaikan ibadah setengah malam suntuk. Dan barang siapa yang menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid, Allah berikan pahalanya setara dengan dia menunaikan ibadah semalam suntuk. Dan Allah akan merasa malu terhadap hamba tersebut apabila kebutuhan di hari tersebut tidak Allah cukupi. Oleh karena itu jangan tinggalkan salat. Sekarang saya tanya, jujur, anak sanawiyah banyak belajar fikih, banyak belajar Quran hadis. Angkat tangan, jujur, tidak usah berbohong, tidak usah malu. Yang tadi pagi sholat subuh berjamaah di musola di masjid, angkat tangan. Astagfirullah. Astagfirullah.
Jangan meremehkan ibadah sholat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di alam kubur itu ada hewan berbisa. Salah satunya adalah Syuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqra itu merupakan ular yang sangat besar, tetapi ia memiliki kaki dan kuku yang teramat sangat tajam. Orang yang meninggalkan ibadah sholat akan disiksa oleh Allah 5 di dunia, 5 di alam kubur, 5 di akhirat.